الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بفضل العميد إذ من علينا بمحمد أفضل الخلق فهدانا إلى الدين الحق والصراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد رسوله وحبيبه وخليله الذي خص بالخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بالحظ العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Dengan dua nikmat ini terus kita berusaha menumbuhkan, menambahkan, mengokohkan, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nikmat yang lain yang juga luar biasa, nikmat sihat rohaniah dan jasmaniah. Dan nikmat ini juga kita manfaatkan untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepada aku. Mudah-mudahan nikmat ini kita manfaatkan untuk selalu ibadah dan sampai akhir umur kita nikmat iman dan Islam, husnul khotimah. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'ut tabi'in, juga semoga kepada kita jamaah yang saya muliakan. Melalui sejarah dan melalui cerita dan kisah orang-orang tua kita, Indonesia mengalami penderitaan, kesukaran, kesulitan yang luar biasa. 350 tahun Belanda bercokol di Indonesia, menjajah, kemudian merampok hasil kekayaan bumi Indonesia yang makmur subur, luar biasa. Dan setelah itu muncul penjajah baru, Jepang. Walaupun cuma 3,5 tahun, hadirin sekalian. Cerita orang-orang tua luar biasa. Penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan lain-lain. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika, ya, Jepang kemudian angkat kaki, nyerah. Indonesia merdeka. 1945, 17 Agustus lalu, ada satu keinginan hadirin yang luar biasa setelah Indonesia merdeka, ya. Sebab prinsip ulama-ulama hidup mulia atau mati syahid, ya. Dan itu menjadi pedoman yang luar biasa dari para ulama-ulama kita dengan santi-santinya berjuang mengusir Belanda dan Jepang, kemudian Indonesia merdeka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada masa penjajahan para ulama, santri, kaum muslimin dan lain-lain berjuang luar biasa, ya. Struggle for life, ya. Untuk kemerdekaan, bebas dari penjajah-penjajah yang mana saja hadirin sekalian. Dan kemudian setelah merdeka ada keinginan hidup ini merdeka, ya. Negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah lojinawi. Allah memberikan tuntunan untuk supaya merasakan hidup di satu negara negeri ada ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, keadilan. Ada dua prinsip keberkahan dicurahkan Allah SWT, iman dan takwa.
Belakangan kemudian melalui kajian Al-Quran ditambahkan lagi selain imtak, tetapi ada juga iptek, ya, iman dan takwa, kemudian iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mesti kita kuasai juga hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan di Al-Qur'an surah Al-A'raf 96. A'udzubillahi minasyaitonir. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bila ternyata penduduk satu negeri betul-betul beriman dan bertakwa, pasti, ya, ada dalam takkid dari Allah, pasti kami bukakan untuk mereka penduduk bangsa itu keberkahan yang turun dari langit, air hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi, segala macam pohon-pohon dengan buah-buahannya, barakatim minas samai wal ardi. Jama' Jumat. Amanu wattaqu. Kata Allah, kalau mereka betul-betul beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan yang tercurah dari langit dan yang keluar dari bumi, hadirin sekalian. Tapi sayang, mereka kebanyakan pembohong, pendusta, ya. Maka dengan cara-cara mereka yang enggak bagus itu, ya, korupsi, sogok menyogok, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kedudukan, ya, untuk mendapatkan kemewahan, terjadi sogok menyogok, rishwah, ya. Yang Rasul menyatakan dua-duanya sama di neraka. Ya. Mereka yang ingin mendapatkan jabatan, kedudukan, termasuk ketua partai, hadirin sekalian, menjadi anggota DPR, ada seorang guru besar menginformasi tentang betapa sogok menyogok di negara kita, termasuk negara kita luar biasa. Ya. Ingin jadi anggota DPR, ingin sampai pada jabatan yang diinginkan, ingin menjadi ketua partai, itu tidak cukup 150.000 hadirin sekalian. 150 juta juga belum cukup. Sampai ada yang miliaran, ya. Rishwah. Dan itu penyakit yang akan menghancurkan negara. Ya. Ya. Kata Rasul, ar-rashi wal muntashi finnar. Yang nyogok dan yang terima sogok sama-sama besok di neraka. Itu sebabnya Rasul menyatakan haram hukumnya menyogok dan haram juga hukumnya menerima sogokan. Karena kemudian setelah dia punya jabatan terjadi itu korupsi. Untuk mengembalikan sogokan-sogokan, hadirin sekalian, untuk memenuhi janji yang pura-pura, terjadi korupsi. Mereka lupa bahwa satu saat dia pasti mati. Ya. Itu sebabnya Sayyidina Umar Ibn Khattab, hadirin sekalian, waktu putra beliau pulang ngaji, Abdullah bin Umar, pulang ngaji masih kanak-kanak nangis. Sayyidina Umar tanya, kamu nih kalau pulang ngaji nangis. Kenapa? Aku diceledek, dicela sama teman-teman. Kenapa? Baju aku robek. Ya, pakai baju robek ngaji, hadirin sekalian. Kemudian Sayyidina Umar temui bendahara negara. Tolong kasih pinjam uang. Berapa ya Amirul Mukminin? 75 dirham. Ya. Untuk beli baju anakku ngaji. Bendahara tanya, ya Amirul Mukminin, kalau pinjaman ini belum dikembalikan, engkau sudah meninggal? Enggak jadi. Aku takut aku mati masih membawa utang. Sebab hadirin sekalian, salah satu masalah besar orang meninggal itu bukan setelah orang tua meninggal bagi-bagi warisan, bukan. Tahlilan betul, ya bagus. Tapi paling pertama Allah nyebutnya orang kalau sudah meninggal dunia, paling pertama diurus jenazahnya, pemakamannya. Yang kedua utangnya. Hutangnya berapa? Kepada siapa? Ya. Bagaimana bentuknya? Bentuk uang atau bentuk lain? Itu harus segera dikembalikan.
Kalau tidak segera dikembalikan pinjaman si jenazah itu, dia dikuburnya terpenjara, kata Rasul. Ya. Maghbunun fi qabri hatta yuqda dainu. Dia terpenjara di kuburnya sampai selesai ditunaikan hutang-hutangnya. Itu sebabnya salah satu kalimat yang disampaikan oleh yang mewakili keluarga musibah, dari 3 ucapan yang disampaikan dari keluarga musibah sebelum disolati. Pertama, terima kasih sama yang hadir nyolati. Yang kedua, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan sengaja atau tidak disengaja. Yang ketiga, kalau almarhum punya hutang, tolong dikasih tahu kami, ya, untuk supaya segera kami tunaikan, selesaikan, lunasi hutang-hutangnya. Cuma sayangnya selesai itu masalah jenazah, disolati, dimakamkan, yang paling dulu warisannya, ya, dipikirin oleh keluarga, anak keturunannya, ahli warisnya, warisannya, uangnya ada berapa, tanahnya ada berapa, hadirin sekalian. Ya. Setelah itu musyawarah turut-turut keluarga. Gara-gara urusan warisan kemudian terjadi permusuhan, perpecahan, ukhuwah kekeluargaan gara-gara warisan. Walaupun kemudian yang lain tahlilan 13, 715, 100 haul, ya, itu dipikirin. Berapa hari lalu ada tamu, hari Selasa pagi, mau bikin haul, tapi nggak punya duit, ya, mau cari-cari cara pinjem. Saya bilang mohon maaf ya, tahlilan itu sangat bagus, haulan juga baik, tetapi pengen bikin tahlilan, haulan tahlilan juga, cuma haulan itu setahun sekali. Pakai pinjem uang sama orang, padahal yang meninggal itu harus diselesaikan utangnya. Yang meninggal udah diselesaikan belum utangnya. Kalau kemudian mau tahlilan minjem lagi uang untuk tahlilan, haram. Bukan tahlilannya haram, minjem uang untuk tahlilan. Nabi enggak kasih, hadirin sekali. Nabi selalu mohon kepada Allah untuk dihindarkan daripada punya hutang. Ya, punya. Jangan sampai mati masuk kubur masih punya utang. Nah, masalah besar setelah merdeka ini, hadirin sekalian, banyak orang yang pengen punya kedudukan, kemuliaan, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Terjadi sogok menyogok, riswah, ar-rashi wal mutashi finnar. Yang menyogok dan yang terima sogok sama-sama besok di neraka, hadirin sekalian. Yang kedua, kalau dia belum diselesaikan urusan hutangnya untuk punya jabatan, kedudukan, sampai dia mati tidak diselesaikan utangnya, kasihan dia. Di kubur itu jadi penjara. Kubur yang lebarnya cuma 80 cm, panjangnya 2 meter, hadirin sekalian, kemudian dimasukkan ke lubang landakan, miring kepala sebelah bilir, kaki sebelah budik, diuruk dengan tanah, dipadetik. Dan dia terpenjara di tempat itu, hadirin sekalian, di lubang landakan, gara-gara hutangnya belum diselesaikan. Jamaah Jumat yang saya muliakan. Ada seorang sahabat terakhir, ada seorang sahabat ngadep kepada Rasul. Sahabat itu bilang, syakautu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhaiqi aishi. Ya. Aku pernah ngadu kepada Rasul tentang sempit hidup, sulit ekonomi, an dhaiqi aishi. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, supaya engkau terbebas dari kesempitan hidup, kesulitan ekonomi, idza dakhalta baitaka fasalib. Summa qra' surat al-Ikhlas 3 marrat. Waqtim bila ilaha illallah. Nafallahu anka faqraka wa baraka haulaika. Kata Rasul kepada sahabat yang punya kesulitan, kesempitan, kesulitan ekonomi, kesempitan hidup, pendidik sekalian, Rasul memberikan resep untuk jangan sampai mati membawa bau hutang. Sudah lama matinya, utangnya belum diselesaikan oleh keluarganya. Kata Rasul, idza dakhalta baitaka fasallim. Kalau engkau masuk ke dalam rumah tanggamu itu, coba uluk salam. Salam dulu, kemudian sambil masuk, waqra' surat al-Ikhlas 3 marrat. Sambil masuk, baca surah al-Ikhlas 3 kali. Waqtim bila ilaha illallah. Tutup bacaanmu itu dengan salam dan kulhumu itu dengan la ilaha illallah.
Kata Rasul, nafallahu anka faqraka wa baraka haulika. Kefakiranmu pasti akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala, malah dilimpahkan keberkahan, keberkahan. Diamalkan oleh sahabat itu, ya. Dan ternyata beberapa bulan kemudian ketemu, Rasul tanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Rasul. Sekarang ini rasanya hidup lega, ekonomi gampang. Jamaah Jumat yang saya muliakan. Jadi di negeri negara yang kita cintai ini sekarang sudah merdeka, yang dapat gelar doktor, alhamdulillah, yang dapat gelar profesor sudah banyak sekali hadirin. Orang pandai juga banyak jumlahnya. Para ulama sudah juga banyak ulama jumlahnya. Satu masalah yang besar di dalam suasana merdeka tahun ini, sogok menyogok luar biasa, korupsi luar biasa. Yang korupsi itu bukan rakyat kecil hadirin sekalian, tapi orang-orang besar yang punya kedudukan, menteri-menteri, anggota TBR, bukan di Indonesia mudah-mudahan. Mudah-mudahan kemerdekaan yang Allah limpahkan kepada kita membawa keberkahan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق البشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.